Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qur rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, izin syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala berkat segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, terutama nikmatul Islam, iman, sehat wal afiyah. Salawat teriring salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi pengikut beliau sampai akhir hayat kita, dapat syafaat beliau dan dimasukkan ke dalam surga bersama beliau, amin ya rabbal alamin. Qala al-muallif hafizallahu ta'ala wa ballagha kullu maraja bi khairin wa lutfin wa afiyah ila qawlihi, kita masuk di bab as-sunanul mukhtassa bil khatibi wal imam, hal-hal yang disunnahkan bagi khatib dan imam. Yang pertama, antakun al-khutbatu 'alal mimbari aw 'alal murtafi'. Hendaklah khatib berada di atas mimbar atau di tempat yang agak sedikit lebih tinggi daripada makmum. Posisi si khatib yaitu lebih tinggi agar dia lebih dilihat, lebih nampak dan lebih berwibawa, seperti di atas mimbar, atau jika seandainya tidak ada mimbar, mungkin tempatnya lebih agak sedikit ke atas. Sunnah. Kemudian an yusallima inda dukhulihi wa indal mimbar qabla su'udihi. Hendaklah dia mengucapkan salam ketika dia masuk, wa indal mimbar qabla su'udihi. Jadi ini ada dua salam bagi khatib yang disunahkan kalau khatib tersebut berada di tempat yang lain. Misalkan khatib duduk di dalam kamar ini, jadi khatib keluar, kemudian khatib mengucapkan salam, kemudian nanti khatib naik di sini mengucapkan salam lagi. Jadi dua kali salam. Karena memang khatib itu sunnahnya bukan berada di sini, tidak, dia berada di tempat yang lain. Jadi di kamar khusus si khatib tadi tidak ikut bersama makmum. Tapi kita kan tidak, kita tidak, khatib datang ya di sini juga tempatnya. Tapi di Singapura, itu kata teman saya, rata-rata masjidnya seperti itu semua khatibnya. Jadi khatibnya itu datang, sudah disediakan tempat, lewat jalan. Kan khatib itu kan disunahkan datangnya terlambat, tidak seperti kita kalau tidak khatib. Jadi khatib itu datangnya terakhir. Ini khatib datang duluan, datang pun tidak ada orangnya. Itu berat, itu urusan. Kemudian itu lebih nyaman di Masjid Al-Mujahid. Nah, itu kalau datang nyaman, langsung masuk, tidak langsung ke dalam. Nanti pas khutbah baru kita keluar. Bisa dilakukan, syukur, enggak jadi masalah. Kemudian an yuqbilal 'alal musallina ba'da su'udihi wa yusallimu 'alaihim. Kemudian khatib tersebut menghadap kepada musallin, kemudian mengucapkan salam. An yajlisa halatal adzan. Ketika azan, khatib tersebut dianjurkan untuk duduk. Seperti kita yang kita lihat, khatib mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullah, kemudian setelah itu duduk, kemudian azan. An yubadira ilal khutbah ba'da faraghil adzan. Hendaklah dia bergegas langsung khutbah ketika selesai azan. Jangan terlalu
berlama-lama membaca doa. Membaca doa pasti itu membaca doa setelah adzan, setelah itu langsung khutbah. Tidak lagi bertele-tele lama begini, tidak. Dipercepat. Ayyarattiba baina arkanil khutbah. Hendaklah dia mentertibkan rukun-rukun khutbah. Walaupun rukun khutbah itu tidak ditertibkan pun, tidak diurutkan pun tidak jadi masalah. Misalkan alhamdulillah, setelah itu salawatnya nanti, tidak jadi masalah. Jadi tidak harus khutbah rukunnya itu tertib, tapi lebih sunnahnya dia mentertibkan rukun khutbah agar kita si pendengar ini sudah bisa memponis khutbah ini, ponis sah nih khutbah pertama. Kan enak tuh kalau rukunnya itu disebutkan dulu sebelum dia ceramah. Misal khatib bilang alhamdulillah 1, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad 2. Kemudian wasiat takwa, usikum wa nafsi bitaqwallah 3. Kemudian diambillah nanti satu ayat yang berkaitan dengan ceramahnya dia. Misal dia berceramah tentang keutamaan sholat misalkan, maka diambil ayat yang sekiranya sama dengan tema dia. Kita pun yang mendengar tahu, oh ini khatib pengen ceramah tentang bab sholat. Nah, itu namanya dalam ilmu fikih namanya itu bara'atul matlab. Nah, tapi ada juga yang tak nyambung biasanya. Ya, kemana ayatnya, kemana temanya. Nah, itu nunjukkan berarti khatib tak ngerti itu, tak paham. Jadi kalau khatib itu paham dan si kita pun yang dengar bisa tahu. Ketika dia mengurutkan rukun tadi, kemudian dia mengambil ayat yang pertama dia baca, misal orang dia ingin berbicara tentang persatuan, dia bawa ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Oh, kita tahu nih berarti ini si khatib temanya ingin bercerita tentang persatuan, atau khatib ingin berbicara tentang Nabi Muhammad. Ayat yang biasa dibacakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Oh, kita nih dengar ini sudah tahu khatib ini akan bicara tentang Nabi Muhammad. Nah, itu namanya penyesuaian isi tema. Ketika dia udah mengurutkan 4 tadi, kita pun si pendengar, oh udah selesai nih, rukunnya sudah ditunaikan, sudah dibaca semua. Nah, udah, kita pun nyaman dengarnya, santai saja. Itu gunanya kenapa untuk diurutkan. Sebenarnya boleh saja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, alhamdulillah, sholawat. Nanti takwanya nanti bisa saja. Atau setelah dia bikin usikum wa nafsi bitaqwallah, kemudian dia tidak membaca ayat, dia ceramah saja dia langsung misalkan. Nanti di tengah ceramah baru dia membawa ayat. Nah, itu boleh juga, tidak jadi masalah. Boleh nggak apa-apa. Cuman kan kita kan agak sedikit lama nih nunggu rukun tadi. Yang penting itu kan rukunnya. Kita sebagai pendengar ini ingin menyelesaikan rukun terlebih dahulu. Biar kita nyaman nih, ini khatib ini belum nih khutbah nih. Ya, misalkan hamdalah sudah, sholawat sudah, wasiat takwa sudah. Nah, kita lagi nunggu lagi nih. Ya, karena ini keabsahan daripada Jumatan. Ya, kita kan bukan orang yang orang awam lagi. Yang udah belajar ini kan bukan awam. Jadi kita ingin menyelesaikan satu lagi nih khutbah nih. Rukunnya apa itu? Tentang ayat yang akan dia bawa. Kita dengar nih, baca ayat atau tidak. Kalau tidak membaca ayat sampai akhir daripada khutbahnya, berarti khutbah pertama tidak sah. Nah, jadi ini berat nih urusannya nih, kan begitu. Sehingga
disunahkanlah tadi dia untuk mengurutkan rukunnya tadi yang paling terpenting. Masalah isi khutbah itu terserah Pak Imam. Yang penting rukunnya untuk dibaca. Kemudian antakunal khutbatu balighah mafhumah qasirah. Hendaklah khutbah itu disampaikan dalam keadaan baligh. Baligh itu mantap, tegas, mafhumah, qasirah, bisa dipahami, simple, qasirah, pendek. Tidak berpanjang-panjang di dalam khutbah. Ai binisbati ila shalah fatakuna mutawassithah. Wa qala al-Imam al-Azra'i wa husnu an yukhtalafa dzalika bi ikhtilafil ahwal faqad yaqtadil hal al-ishab kal hath al jihad wa inda gurbil adu awsal wa kan nahyi an muharram amma fihim. Bisa jadi khutbah itu pendek, bisa memang sunnahnya pendek, tapi apabila harus penjelasannya agak sedikit panjang yang berkaitan dengan permasalahan betul-betul penting benar sehingga harus sedikit memperpanjang khutbah, itu tidak jadi masalah. Misalkan dalam negeri kita ini permasalahannya betul-betul urgent lah begitu, sehingga umat ini membutuhkan penjelasan yang agak sedikit panjang, tidak jadi masalah. Itu kata Imam Azra'i, tidak apa, panjangkan juga tidak jadi masalah. Tapi kebiasaan Nabi SAW untuk menyampaikan khutbah itu pendek. Lihatlah keadaannya seperti apa. Dan balighah mafhumah, lantang, tidak mengajak kepada orang itu seperti ngajak berbicara, ya, seperti orang ceramah kan terkadang ngajak bicara, ya. Misalkan bagaimana hukumnya, begitu kan, agak sedikit intonasinya tidak ada intonasi itu seperti mengajak auden itu yang si pendengar berbicara. Dia satu arah saja, sampaikan itu dalam satu arah. Tidak boleh sifatnya apa kabar, mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, amin. Misalkan tidak ada khutbah macam begitu. Jadi khutbah itu langsung saja bisa dalam satu arah. Maka Nabi SAW khutbah itu Nabi SAW seperti panglima perang. Lantangnya Nabi Muhammad berkhutbah. Dan sampai wajahnya Nabi SAW itu memerah. Wajah Rasulullah kan putih, tapi ketika berkhutbah itu merah wajahnya. Dan Nabi SAW betul-betul serius di dalam menyampaikan khutbahnya. Kemudian al-yaltafita yaminan wala shimalan asna'aha. Tidak dianjurkan untuk banyak menoleh ke kanan dan ke kiri. Jadi posisi khutbah itu mukanya itu ya arahnya ke depan terus saja begini. Alhamdulillahilladzi, ke depan ya. Tidak ada ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ke kanan begini sampai kepalanya sampai di sini. Itu yang tidak ada. Jadi khutbahnya itu badannya tegak terus begini, tegak terus, mantap. Ini saja udah kayak patung lah modelnya, hampir patung begitu. Ya, badannya itu memang sama sekali tidak bergerak. Tangannya tidak bergerak. Wala yaminan wala shiman asnaha. Sama sekali tidak bergerak. Makanya Nabi SAW menggunakan pedang tangan kirinya. Nah, pedang itulah digantikan tongkat. Nah, sunnah lah tongkat tadi. Banyak orang tak mau pakai tongkat. Alasan apa? Enggak. Nabi tak pakai tongkat, tapi Nabi pakai pedang. Nah, ya udah beli pedang saja. Begitu. Jadi mau Bilal kasih pedang, nanti siapa pengurus masjid FK beli samurai yang agak sedikit panjang. Kan kalau yang panjang kan cuma samurai. Kayo pedang samurai itu kan nyaman tuh.
Ma'asyiral muslimin wa zumratas salikin rahimakumullah. Wah, kan lebih nyaman nampak kan pedang. Katanya mau pakai pedang. Nah, Nabi pakai pedang memang. Nabi pedang. Nah, di tangan kiri Nabi itu pedang, safe untuk bersandar dengan pedang dan mengamankan tangan juga. Tangan kiri itu kan tidak bergerak nanti kalau dia memegang tongkat. Nah, gini. Nah, tinggal tangan kanannya. Nah, seperti ini. Nah, tangan kirinya itu tongkat. Tangan kanan ya dia pegang apa saja udah begini. Jadi memang tidak ada apa namanya pergerakan itu tidak ada. Jangan pula kita bilang tak stil gaya khotibnya tak apa kaku. Ngapa pula kau tengoklah khutbahnya itu kaku betul macam patung kata dia. Gerak sikit pun tak ada tangannya kata. Memang begitu. Jadi dia memang macam patung. Alhamdulillahilladzi Asyiral muslimin rahimakumullah. Gini kita pun tak ditoleh kata dia. Tegang benar agak khotib tu. Bukan tegang, ya memang begitulah khotib. Jadi tidak sama sekali dia adalah mungkin ke kanan ke kiri itu sedikit sajalah dia begini ya. Tapi dia sampaikan khutbah tersebut. Ayatamina biasarhi ala sayfin au asa au nahwihima. Jadi hendaklah tangan kirinya memegang pedang atau tongkat atau benda-benda yang lain lah sekiranya bisa dia pegang. An ya'tamina biyaminihi 'alal mimbar. Nah, tangan kanannya memegang mimbar. Jadi posisinya tangan kiri memegang tongkat, tangan kanan memegang mimbar. Jadi ya udah dia begini saja. Ya. Tapi bagaimana Pak Ustadz? Misalkan kita melihat ada khotib yang geraknya banyak sekali. Ya, boleh, enggak apa-apa. Tapi kalau terlalu banyak makruh. Terlalu banyak makruh. Kalau sedikit boleh. Lil hajah, enggak apa-apa. Dalam kitab Bujairimi alal Khatib, dalam kitab Imam Bujairimi alal Khatib, enggak jadi masalah bagi khotib menggerakkan tangannya apabila itu hajat. Ya, hajat betul atau dia sudah terbiasa menggerakkan tangannya. Itu pun tidak diperbolehkan terlalu banyak. Tapi kalau banyak betul bagaimana Pak Ustaz? Ya tidak apa-apa. Tapi makruh karena disunahkan tadi untuk tidak terlalu banyak bergerak. Ya jangan enggak tak sah kita ini Jumatan gitu. Apa pula tak sah? Bagus-bagus ya aku tengok tadi apa ya? Khotib banyak bergerak tadi. Dia cerita sana, tangan pun bergerak, tangan kiri bergerak. Dia nyontohkan tuh, pokok ada macam apa, macam apa jadi gerakkan tangannya tuh. Ya. Dia tidak jadi masalah, tapi makruh. Kemudian an yakuna julusuhu bainal khutbataini bi qadri suratul ikhlas. Hendaklah dia duduk di antara dua khutbah seperkiraan suratul ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Nah, kira-kira lamanya seperti orang membaca suratul ikhlas. Duduk di antara dua khutbah. Nah, sehingga kita kan banyak di beberapa masjid ketika duduk di antara dua khutbah Bilal membaca sholawat begitu. Untuk menyamai suratul ikhlas daripada diam-diam kan. Ada juga masjid yang diam-diam, enggak pakai apa? Enggak pakai sholawat. Khutbah pertama selesai kan duduk, ya sudah diam ya. Tapi itu kita disunahkan sebenarnya untuk membaca doa dan bacalah doa Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala hadika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Karena duduk di antara dua khutbah itu doa yang mustajab. Doa yang paling mustajab itu di situlah. Doa yang paling mustajab. Jadi sayang kalau tidak dibacakan doa. Kemudian ayat-ayat mana fil mimbaril wasi'. Nah, kalau mimbarnya itu lebar, maka khotib itu agak sedikit ke kanan badannya. Kalau besar. Tapi kalau udah kecil ya sudahlah segitulah. Tapi kalau misalkan mimbarnya agak sedikit lebar, maka posisi khotib itu agak sedikit ke kanan posisinya. Kemudian
Ayahtimal khutbatu tsaniyah biqaulihi astaghfirullah li wa lakum. Hendaklah menutup khutbah yang kedua dengan ucapan astaghfirullah. Ada istighfar, ada istighfarnya. Astaghfiru innahu wal ghafurur rahim, kan begitu khutbah pertama. Khutbah kedua pun nanti ada ditutup dengan istighfar juga. Kemudian alla yusyira biyadihi illa li hajah fa yusyiru bis sababah. Di sini dikatakan tidak menunjuk, mengisyaratkan dengan tangan illa li hajah. Ada kalimat di sini illa li hajah, kecuali memang betul-betul diperlukanlah. Ya, ketika perlu dibetulkan, ada 3 misalkan begini, atau dia pakai nunjuk begini, perlu benar, tidak jadi masalah. Tapi kalau seandainya terlalu banyak bergerak, enggak. Allah yaduk qadar jal mimbar birijlihi au aso. Tidak tongkat tadi tidak diketuk aja. Masyarul muslimina, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengarkanlah kalian ucapan Nabi Muhammad. Mimbar tongkatnya gitu, bentuk kejut juga kalau jantung kan selap orang. Pegang ya tongkat itu dipegang, bukan mau diketuk-ketuk kan apa enggak. Adamul isra' fi tsaniyah. Khutbah kedua tidak terlalu cepat. Kemudian qiraatus suratul qaf ba'da qiraatil ayah, membaca suratul qaf. Kemudian an yubadiral muadzin fil iqamah ba'da faragh min al khutbah mubasyarah. Hendaklah muadzin fil iqamah cepat ba'dal faraghi minal khutbah mubasyarah. Jadi setelah khatib itu turun, cepatlah untuk qomat. Jadi jangan muadzin itu jangan menginstruksikan kepada orang-orang yang sholat untuk mengatur shop. Itu bukan hak si muadzin. Saya tuh banyak lihat muadzin itu sibuk. Muadzin yang qomat itu lurus dan rapatkan shopnya demi kesempurnaan sholat semua. Kayak ada dia yang menginstruksikan si Bilal tadi. Bukan haknya orang yang qomat. Ketika khotib itu sudah turun dari mimbar, antum cepat qomat. Tidak lagi menginstruksikan barang ini. Yang ini tugas imam. Si imam itu tidak diperbolehkan untuk takbir terkecuali meluruskan shaf terlebih dahulu. Jadi tugas meluruskan shaf itu tugas imam. Jadi imam tuh jangan grogi ngadap makmum. Ada imam tuh sama sekali tidak noleh makmum. Jadi la ilaha illallah masuk ya. Bawa gemik, Allahu Akbar. Loh, ini bukan imam yang dicontohkan Nabi. Yang dicontohkan Nabi itu imam itu dia menghadap makmum terlebih dahulu. Jadi berputar badannya dia hadap makmum. Lurus, rapatkan shofnya. Dipandang muka makmum itu. Pandang bukan mukanya, maksudnya itu kakinya itu. Ininya bahunya itu dipandang, shop luruskan. Karena Nabi tidak pernah bertakbir mengangkat tangannya terkecuali shop itu sudah lurus. Tidak jadi masalah. Lama benar Pak Imam ini takbir ngato shop, enggak apa-apa. Kalau memang harus 10 menit tidak jadi masalah. Enggak apa-apa. Kalau memang macam mana dia bisa takbir sedangkan shop di depan dia masih kosong? Gila imam macam gini. Bilang lurus dan shop yang kosong tolong diisi. Shop depan mata dia kosong, lalu dia takbir. Ini bukan cara Nabi. Nabi itu betul-betul tegas sehingga tertulis di dalam adibak Nabi itu kalau menjadi imam dan shopnya ketika sholat itu seperti barisannya orang ingin perang. Ini ada ceritanya kosong-kosong, sana kosong, sini kosong. Imam sudah takbir. Siapa yang mau nyuruh ngisi shop kosong? Makmum.
Mana kadang makmum sama makmum ni macam ya ya. Kita nyuruh dia maju. Dia rendang muka. Anak gengsi, maksud dia bilang siapa kau nyuruh aku gitu kan? Ya lagak tadi itu tak ada sifat tawadhu'nya itu tidak ada. Sifat rendah hatinya itu tidak ada. Padahal bukan masalah nyuruh ente. Ini nih kosong gitu. Ini nih kosong. Jadi tolong maju untuk ngisi soft. Karena kalau soft ini kosong dibiarkan, ini tidak ada fadilah jamaah. Putus ini tidak ada fadilah jamaahnya. Antum kan sholat pengen ngejar fadilah jamaah. Datang ke masjid, tapi sholatnya hanya dapat sama seperti orang sholat sendiri. Kan rugi. Sehingga maka Nabi SAW tidaklah mengangkat tangan kecuali dalam posisi semuanya lurus. Sehingga Nabi mengatakan la takhtalifu fatakhtalifa qulubakum. Kalau sopnya kalian itu berbelok-belok, itu menunjukkan hati kalian pun tidak sama. Jadi kalau ada masjid itu sopnya itu macam ular, itu berarti isi masjid itu hatinya bertengkaros. Tidak ada kata sepakat. Nah, sehingga itu nampak dari sop sholatnya. Ya. Kita ini kadang-kadang udah dikasih ini, Pak, masih tak lurus. Padahal udah ada ini, tanda ini, masih tidak lurus. Pokoknya memang susah lah ngatur sop itu. Suruh maju, tidak mau maju. Ya. Mau itu sop itu di belakang terus. Sop belakang itu sop perempuan kata Rasulullah. Ya, sop belakang itu sopnya perempuan. Jadi kalau orang tuh sukanya sop belakang, mungkin ada perempuannya dia. Sop belakang itu sop perempuan. Laki-laki itu sopnya di depan. Ya, laki-laki, budak-budak kecil. Nah, baru perempuan kata Rasulullah. Itu Nabi Muhammad itu ngatur sop itu begitu. Jadi kalau ada yang hobi sopnya itu tengah-tengah ke belakang-belakang sedikit, mungkin masih budak-budak. Ya budak-budak, biarkanlah. Mungkin budak-budak, biarkanlah dia budak-budak kan nama kan gitu. Kalau bapak-bapak tak ada, namanya budak-budak. Kayak misalkan kaca masjid kita pecah. Siapa yang mecahkan ini? Budak-budak. Nah, tak apa-apa kan, tak ada marah gitu. Namanya juga budak-budak. Tapi kalau siapa yang ngecahkan itu? Bapak-bapak. Oh, gila kali. Kan bapak-bapak pecahkan kaca. Jadi kalau ada bapak-bapak yang masih softnya masih susah diatur, ya bilang ya nama gak budak-budak gitu. Bukan bapak-bapak. Kalau bapak-bapak dia tahu tempat softnya di mana. Kemudian an yubadir al-imam ba'dal khutbah ila shalah, bergegas untuk cepat salat. Ad yaqra'a fi shalat jahran suratil jum'ah wal munafiqun awil a'la awil qasiyah. Hendaklah sunnah bagi imam, yaitu khatib tadi, menjadi imam membaca surat Jum'ah atau al-munafiqun. Kalau memang terlalu panjang, bacalah surat Sabbis marabbikal a'la dengan surah Hal ataka hadithul ghashiyah. Ini sunnah. Terserah mau pilih mana ini boleh. Tidak jadi masalah. Kemudian masailul fil Jum'ah. Ini ada beberapa hal tentang masalah-masalah di Jumat. Pertama, idza adrakal Jum'ah. Idrakul Jum'ah. Idza adraka rak'atan ma'al imam, adraka rak'atal Jum'ah. Wa yudrukuha kadzalik idza adraka ma'as masbuk rak'atan inda Bani Hajar khilafan li-Ramli. Apabila seseorang itu mendapatkan satu rakaat sholat Jumat, maka dia telah mendapatkan Jumat. Contoh misalkan, saya dapat satu rakaat. Di rakaat kedua, saya memutuskan untuk berpisah dengan makmum, mufarokoh saya. Karena adanya hal panjang nih. Saya ini ada urusan yang mungkin rumah sakit atau sifatnya itu urgent betul lah. Jadi pas rakaat kedua imam ini baca, rakaat pertama imam baca suratul Jum'ah. Pasti rakaat kedua ini baca munafikun. Ini kalau saya bantai ini panjang nih. Jadi rakaat pertama sudah dapat. Rakaat kedua dia
mufaraqah, maka dia sudah dikatakan sholat Jumat. Karena yang penting itu di rakaat pertama. Kemudian al-masbuk. Bagaimana kalau orang itu masbuk? Masbuk. Alladzi lam yudrik ruku' ar-rak'at as-saniyah yanwil jum'ah wa yusalli arba'a raka'atin dhuhran. Kalau orang itu masbuk, misal, kalau dia mendapatkan ruku' di rakaat kedua, berarti dia mendapatkan Jumat. Antum datang pas sholli fardul Jum'ati raka'ataini ma'muman. Allahu akbar. Terlambatnya dapat imam di rakaat kedua. Tapi masih ruku. Bos, dapat berarti. Antum dapat sholat Jumat. Tinggal nanti menambah dua rakaat. Ya. Tetapi seandainya antum itu dapatnya imam sudah tahiyat akhir. Nah, dapat imam tahiyat akhir. Antum sholat niat Jumat, tapi sholatnya sholat duhur. 4 rakaat. Saya ulangi lagi. Ini beda, Pak ya. Jadi tak bisa antum itu tinggal nambah 2 rakaat, tak bisa. Kecuali antum tadi mendapatkan rukuknya di rakaat kedua. Ini kan antum tak dapat rukuk kedua. Antum datang terlambat, imam sudah tahiyat akhir atau imam sudah i'tidal lah. Posisinya sudah i'tidal. Antum tak dapat. Ya udah antum Allah sholli fardal Jum'ati rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Kan langsung sujud atau ikut tahiyat kan? Tahiyat. Niatnya Jumat, tapi praktek sholatnya zuhur. Nggak boleh antum 2 rakaat tak sah sembahyangnya. Oh, Pak Ustadz, tapi kan niat saya Jumat. Itulah yang digambarkan sholat tanpa niat tanpa sholat. Nah, inilah dia. Nah, ini gambaran teka-tekinya. Teka-tekinya nih, lagasnya dalam ilmu fikih, sholat apa yang niat tapi tidak ada sholatnya, sholat tapi tidak ada niatnya. Inilah dia. Niatnya Jumat tapi sholatnya sholat zuhur. Niatnya dia wajib Jumat, tidak boleh dia niat zuhur, tidak boleh. Sholatnya tapi sholat zuhur 4 rakaat. Tidak boleh dia 2 rakaat tak sah. Kan banyak itu terjadi itu, sering. Dulu saya lihat orang itu terlambat, sudah dapat tahiyat akhir, dia masuk Allahu akbar, duduk dia tahiyat akhir. Sekali kita tunggu dia, rupanya dia sholat 2 rakaat, tidak sah. Seharusnya dia ini sholatnya 4 rakaat, zuhur dia sudah tidak mendapatkan Jumat tadi. Cuman niatnya tetap niat Jumat. Maka dikatakan di sini wa yusalli 4 raka'atin dhuhran wa hadza makna qauli ba'dihim lana syakhsun shalah wa la nawa wala shalah. Nah, dikatakan ada seseorang sholat tapi tanpa niat tapi tidak ada sholatnya. Nah, sehingga dia sholatnya 4 rakaat. Kemudian hukmul istighal an sholatil jum'ah ba'dal adzani tsaniyah. Yahrumul istighalu anha bi bai'in aw nahwihi wa yukrahu in kana ba'da zawal wa qabla al-adzani tsani. Haram bagi seseorang menyibukkan dirinya dengan berjualan atau apapun lah bentuknya di waktu azan kedua. Jadi azan kedua itu bagi laki-laki tidak lagi diperbolehkan untuk adanya jual beli. Ya, tak ada ceritanya jual beli tersebut. Walau ibaratun am yukrahu istighalu bi syai'in wa huwa mashin ilaihi aw bi mahalli gharibin ka inda babil masjid. Jadi dia tidak diperbolehkan lagi untuk menyibukkan dalam bentuk jual beli ataupun apalah. Wa yukrahu in kana ba'da zawal wa qabla al-adzan tsani. Makruh ya sebelum qabla al-adzan, sebelum azan yang kedua, ya, dia itu menyibukkan dengan hal-hal yang lain. Jadi fokus untuk sibuk dengan azan sholat Jumat. Kemudian terakhir hukmus safar yaumul Jum'ah. Nah, ini yang jadi masalah ini. Hukmus safar yaumul Jum'ah. Hukum orang berpergian di hari Jumat. Apa hukumnya?
pertama, yahrumus safar idza tayaqqana aw ghalaba ala dhannihi annahu la yudrikul jum'ah fi maqsadihi aw fi tariqi wa illa fayajuz. Jika seandainya dia meyakini dan pasti dan dia menyangka dia bisa sholat Jumat, silahkan untuk berpergian di hari Jumat. Tapi seandainya dia sudah yakin tidak mendapatkan Jumat, dia paksa untuk pergi, maka berperginya hukumnya haram. Tidak bisa. Tidak bisa dia. Kalau seandainya dia yakin. Ya, tapi kalau dia tidak ya, kalau dia sudah tahu dia pergi nih, misalkan antum pergi tancap gas jam 7 nih, hanya hari Jumat jam 7 antum pergi. Ya, kira-kira antum bisa tidak mendapatkan masjid di jam 11 tadi itu, atau paling tidak dapat sholat Jumat lah, kira-kira perkiraan antum ini di mana? Dengan inilah begitulah berhentinya sekian jam begini, kira-kira prasangka kita, oh bisa nanti saya berhentinya di tempat ini, di sini, sudah berarti dapat, antum boleh pergi. Tapi kalau misalkan yakin tidak bisa, maka tidak diperbolehkan untuk pergi. Terkecuali, ini pengecualiannya, antum keluar dari rumah dari batas kota itu sebelum fajar. Nah, itu haknya antum. Haknya antum untuk sholat Jumat atau tidak, atau untuk menggantinya zuhur boleh, atau tidak sholat Jumat pun tidak jadi masalah dengan menggantinya sholat zuhur, atau antum mau sholat Jumat juga tidak jadi masalah, itu lebih afdol. Tapi keluarnya tadi dari kota, dari batas kota sebelum subuh. Contoh misalkan ini hari Jumat, saya yakin tidak mungkin saya bisa dapat Jumat karena tempat di sana tidak ada masjid. Ya sudah, daripada saya repot-repot, saya keluar aja tadi subuh kita jam 4:06. Kira-kira kita keluar dari sini ke batas kota sana berapa jam? Atau antum mau perginya lewat mana? Lewat Tayan atau apa? Buat sana terserahlah. Ya sudah, berangkat ya dari sini jam berapa ke? Setengah 4 ke? Tancapkan gas. Mungkin keluar dari batas kota sebelum azan subuh. Udah selesai. Nah, dari situ antum tinggal leha-leha. Mau nanti dapat Jumat, alhamdulillah. Tak dapat Jumat pun tidak jadi masalah. Nah, disitulah hukum safar yaumul Jum'ah. Memang ada hadis, bahkan riwayat Imam Muslim, ada hadisnya Nabi melarang berpergian di hari Jumat. Betul. Ya, tapi larangan itu bukan larangan haram. Ya, makruh. Dan kemakruhan itu pun tadi, jika seandainya memang ada permasalahan nanti di perjalanan. Tapi kalau seandainya tidak ada, boleh-boleh saja, tidak apa-apa. Banyak sih permasalahan ini, kayak kita mesan tiket, misalkan pesawat. Kan pesawat ini kan agak lumayan repot nih. Karena ada ceritanya pesawat nunggu kita. Ya, siapa kita kan gitu. Ya, pasti ditinggalkan lah ujung-ujungnya. Terlambat sedikitnya repot. Ya, kalau udah kita tahu hukumnya seperti ini, ya janganlah membeli di jam yang seperti tadi, jam-jam Jumat apa semuanya. Kalau memang udah tak bisa nih, saya nih memang harus berangkat di hari Jumat. Ya tadi akalkan sajalah. Ya antum pergi kemana ke, entah antum nginap hotel ke, atau nginap rumah keluarga ke, apa. Kecuali memang bermasalahannya itu kita rombongan, Pak. Rombongan tak bisa kita mengaturnya. Mau tidak mau kita sudah diatur. Nah itu ya. Sebagian pendapat mengatakan boleh. Rombongan atau misalkan dari travel yang menentukan. Dia menetapkan hari Jumat. Pesawat jam 11.30. Macam mana lagi? Antum tak bisa Pak travel kalau begini. Biar saya tak ikut. Ya udahlah, kata travel bilang kau tak ikut, kau pergi seorang katanya. Lama katanya kan. Tak bisa. Mau tak mau kita harus ngikut dia. Ya sudah. Ini permasalahannya satu.
Kalau memang nanti takut tertinggal rombongan. Mau tidak mau, bukan keputusan. Tapi kalau antum yang sebagai kepala rumah tangga, kepala rombong, keputusan ada di antum. Bisa tidak antum misalkan ngatur jadwalnya? Bisa Pak Ustadz. Ya sudah, kenapa harus di sini? Di sini lebih murah Pak Ustadz. Beda cerita. Itu beda cerita lagi. Kalau ada bab murah mahal itu bab lain cerita nih. Yang ini murah Pak Ustadz. Ini nyaman, ini bedanya lumayan lah buat ngopi. Beda lagi ini. Antum yang memilihnya antum bisa untuk sholat Jumat atau tidak. Dalam mazhab Imam Syafi'i agak sedikit ketat dalam permasalahan ini. Kembali lagi kepada kita. Boleh musafir di hari Jumat, bukan tidak boleh, tapi pikirkan Jumatan tadi. Di Jumat itu harus didapati. Boleh dia tidak sholat Jumat apabila tadi dia keluar dari rumahnya sebelum fajar. Bukan keluar rumah, maksudnya meninggalkan batas kota sebelum azan subuh. Kalau setelah azan subuh maka dia wajib untuk sholat Jumat, kecuali tadi orang yang takut ketinggalan rombongan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Silakan. Ya. Kalau dikaitkan dengan aktif yang sudah berada di dalam itu, apakah kamu itu tidak mendapatkan pahala keluarnya atau semuanya? Ya. Karena katakan kalau aktif sudah berada di atas permukaan, buatan sia-sia itu. Ya. Itu apakah tidak mendapatkan pahala di keluarnya atau sholat Jumatnya batal? Dua Ustaz, saya punya pengalaman di salah satu galapan sholat Jumat, tapi materi khutbah itu bahasa Arab semua. Bahkan setelah saya cek bahasa Arab unggul, tidak ada baca ya. Nah itu gimana Ustaz? Karena kan Nabi sampaikan suatu tentang yang bisa dimengerti oleh jemaah. Sip. Yang pertama Nabi SAW dalam sebuah riwayat mengatakan apabila khatib itu sudah naik mimbar, maka malaikat-malaikat itu yang mencatat sudah mengangkat penanya. Ketika khatib sudah naik mimbar, sudah tidak masuk dalam catatan tadi, catatan orang-orang yang mendapatkan fadilah tadi, fadilah Jumat. Tapi apakah sholat Jumatnya sah? Sah. Tapi hanya menggugurkan kewajiban saja. Fadilah Jumatnya sudah hilang ketika khatib sudah naik mimbar. Tapi fadilah sholat Jumatnya sah. Nah, justru kalau tidak sembahyang dosa. Tapi fadilah keistimewaan di hari Jumat itu dia tidak dapati. Jadi hanya sekedar menggugurkan kewajiban dia sebagai seorang muslim. Nah, sudah selesai itu saja. Tapi sholat Jumatnya sah, fadilah yang dia tidak dapati. Kemudian khutbah dengan bahasa Arab, iya, memang sunnahnya dengan bahasa Arab, sunnah. Tapi di beberapa pendapat para ulama boleh khutbah dengan bahasanya kaum itu sendiri, karena itu momen di mana sangat berarti sekali bagi masyarakat untuk mendengarkan khutbah. Sayang kalau tidak dijadikan ajang untuk mediasi dakwah. Saya waktu belajar dakwah sama guru saya, beliau pernah ketemu dengan seorang pendeta. Dia bilang begini, umat Islam itu hebat. Loh, hebatnya di mana? Iya, umat Islam itu diberikan satu media di mana medianya itu mewajibkan orang yang mendengarkannya tidak boleh berbicara. Itu cuma ada di umat Islam. Kan kita kalau ngomong kan tak boleh. Lain kalau bapak saya ceramah biasa, bapak mau ngomong tidak jadi masalah, tidak ada kait. Tapi kalau khotib antum ngomong, ya silakan saja ngomong, tapi tidak dapat pahala tadi kan. Ya. Sehingga kata pendeta tersebut, bayangkanlah kok bisa dengan seksamanya mendengarkan
khutbah. Jadi kalau khotib itu tidak mencari tema yang tepat, penyampaian yang oke, kemudian dia tidak berikan itu dengan betul-betul, sayang kata dia. Kalau itu ada di kami kata dia. Ya, kalau itu ada di kami kata dia, mungkin saya bisa Islamkan orang dengan sebanyak-banyaknya. Bahkan orang itu wajib mendengar kata dia. Wajib mendengar. Nggak ada tuh wajib mendengar bagi kami itu tidak ada. Itu kan haknya mereka. Tapi di situ wajib mendengar. Nah, tapi bagaimana mereka yang menggunakan bahasa Arab? Biasanya itu tempat saya belajar di sana di Bogor waktu itu ya, daerah Bogor itu masih banyak. Di Madura juga, di pedalaman Madura itu banyak juga yang menggunakan pakai bahasa Arab. Tapi biasanya mereka menggunakan bahasa Arab sebelumnya mereka mengadakan pengajian. Nah, biasanya begitu. Jadi kalau di sana itu di Bogor itu ajengan-ajengannya itu buka pengajiannya itu misalkan azannya itu jam setengah 12. Pengajian itu 1 jam sebelumnya. Nah, dia buat pengajian dulu. Buat pengajian. Setelah azan Jumat, khutbahnya tadi 2 menit ya. Cuman baca itu aja kan. Baca rukunnya saja itu. Adapun isinya lah sedikit lah. Paling penyampaian tentang itulah yang dibaca setiap minggu. Nah, jadi mereka itu ingin mendapatkan betul-betul kesunahan Nabi dan juga mereka menerapkan untuk adanya pengajian. Nah, kira-kira seperti itu. Tidak jadi masalah, boleh saja. Tapi apa yang dilakukan sekarang itu lebih efektif karena dipastikan orang lebih banyak mendengar di saat khutbah kan. Kalau saat khutbah itu pendengarnya lebih banyak lah, yang mendengarkan lebih banyak. Jadi sayang kalau tidak dimanfaatkan momen tersebut. Tapi boleh saja. Terserahlah bagaimana si khutbah tadi, si khotib tadi menyampaikannya. Wallahu a'lam. Banyak juga nih. Sila. Iya. Bagaimana hukumnya orang khotib memberikan khutbah yang berkaitan dengan tata cara pemilihan gubernur dan wakil gubernur? Seorang pemimpin tapi tidak dilakukan dengan ada mungkin, tidak dilakukan dengan ada mungkin. Apakah gugur pahala khotib pada hari Jumat tersebut? Dan kedua, Ustaz, motif dari pemimpin yang terbaik untuk pilkada tahun 2024. Semoga apa dipilih baiknya sama dengan saya bakal berbeda dari Islam. Iya. Enggak apa-apa. Khotib berbicara tentang pilkada apa semuanya. Kalau dikatakan boleh. Tapi kalau fitnahnya terlalu besar, lebih baik jangan. Karena tadi khutbah itu singkat. Khutbah itu singkat, padat, tegas. Tidak bisa bertele-tele. Kalau seandainya si khotib tadi terlalu bertele-tele dan panjang lebar, maka lebih baik jangan. Apalagi nanti menyinggung yang sana, menyinggung yang sini. Itu lebih baik jangan. Saya sering sampaikan, saya punya guru khutbah khotib lebih baik memberikan 3 tema saja. Tema ini jangan dilepaskan. Yang pertama, kata Habib Zain Mufti Madinah, beliau mengatakan untuk khotib yang lebih selamat, pertama, berbicaralah tentang sholat. Karena orang banyak tak sembahyang. Yang kedua, perbanyaklah khutbah tentang berbakti kepada kedua orang tua. Lihat sekarang banyak anak bunuh bapak. Auzubillah min zalik. Anak tidak ngurus orang tuanya banyak. Ini perbanyaklah bakti kepada orang tua. Yang ketiga, perbanyaklah mengingat mati. Jadi lebih baik tiga hal ini. Tapi jika seandainya betul-betul urgent dalam harus disampaikan ini, harus
harus disampaikan. Tema ini harus disampaikan karena menyangkut umat Islam. Boleh, tidak ini masalah. Tidak apa-apa dia bicara misalkan tentang pilkada. Pilkada ini misalkan pilihlah seorang pemimpin yang sama akidahnya dengan kita. Iya, memang betul. Sesama akidah. Antum pilih bukan yang sesama dengan akidah, pemimpinnya tidak boleh. Dan itu Al-Quran yang berbicara. Nah, makanya kriteria pemimpin apa? Surah, sirah, sarirah. Apa itu surah? Tengok tampangnya. Kira-kira cocok tak jadi pemimpin? Dari tampang dulu. Surah. Ada muka orang memang tak cocok jadi pemimpin. Jangan dijadikan pemimpin. Memang tak cocok. Macam mana ceritanya? Ini bukan pemimpin rumah tangga. Bukan. Kalau pemimpin rumah tangga yang dipimpin bini. Kalau bininya bilang, macam mana kok tengok laki kau tuh? Lawar kata dia. Gagah enggak? Gagah bagi kau. Aku mandangnya kemar-kemer. Kan begitu. Itu kan bagi dia. Ya, makanya kalau surah itu penting. Gagah. Tepat. Kalau ngomong itu punya visi. Pemimpin cuman banyak omong. Pemimpin itu harus banyak omong, Pak. Kalau pemimpin diam-diam itu bukan pemimpin. Pemimpin itu harus tahu, kita otak pemimpin itu kita harus tahu. Ini pemimpin ini mau membawa perahu ini kemana? Pemimpin diam ya. Macam mana Bapak tentang apa ini gini-gini? Ya, ya kalau memang ada orang yang jatuhlah jembatan tuh, roboh-robohlah jembatan tuh. Pak kami ini kepengen, pimpin tuh harus punya visioner apa? Ya, kecerdasannya harus tahu, fatonah. Nabi itu cerdas sebagai seorang pemimpin, tak boleh hau-hau. Harus cerdas, nampak kecerdasannya nampak. Cepat kalau ditanya itu cepat. Jadi ya seperti itulah pemimpin. Dari mukanya dapat, bukan muka Pak ya, surah, gambar itu cocok. Wah ini istri tubuh mantap nih pemimpin aku nih. Nampak? Gagahnya dapat. Tidak harus lawar-lawar benar kan begitu. Kemudian sirah. Nah ini berat nih Pak. Sirah, profil hidup, track recordnya. Nah, kita ini kan nyari pemimpin Pak, bukan nyari apa pemimpin, track recordnya. Nah, tengok. Oh, ini begini, ini begini, ini begini, ini begini. Nah, track recordnya saja. Ya, selesai. Ya. Yang kedua, sarirah. Ini yang penting, Pak. Sarirah. Apa itu sarirah? Ketakwaannya kepada Allah. Ya, tengok, pernah ke masjid kata dia. Ini kalau ke masjid, tengok ya nanti. Udah dekat-dekat pemilihan, baru dia ke masjid tuh. Nah ini tak usah pilih macam benda begini. Tak usah pilih. Tapi kalau antum tahu dia, Masya Allah, sebelum dia memimpin, memang betul, ini orang rajin ke masjid. Sholat subuhnya taat. Apa lagi? Pokoknya hadir masjid nih. Apalagi kalau sholat subuhnya betul. Antum kalau tengok ada pemimpinnya nih. Nanti siang ini kan pagi ini kan kita nyoblos nih. Di antara banyak nih. Kalau antum mandang dia sembahyang subuh. Antum pilih dia. Iya. Saya tanya nomornya. Sembahyang subuh. Kenapa harus subuh? Karena orang yang bisa sembahyang subuh. Itu adalah orang yang imannya kuat. Tapi bukan dekat-dekat pilkada dia baru sembahyang subuh. Nah, hari-hari biasanya keseharian dia tuh macam mana sholat subuhnya. Kalau sholat subuhnya kuat, itu Buya Hamka Pak yang bilang, bukan saya. Maka kata Buya Hamka mengatakan, kalau seandainya kalian itu melihat orang yang beriman, maka lihatlah sholat subuh. Kalau ente ingin melihat orang Islam, lihatlah kalau sembahyang hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, itu orang Islam. Tapi kalau iman, subuh. Dan Nabi mengatakan, kalau anda melihat orang yang rajin sembahyang subuh berjamaah, saksikanlah dia adalah orang yang beriman. Jadi kalau di antara banyak yang pemilihan itu, berarti kalau gitu kan dua, gubernur, wali kota, mana yang antum pernah mandang dia sembahyang subuh atau sholat berjamaah. Udah. Kalau nanti kita ditanya sama Allah, kan kita ditanya, kenapa kau pilih si fulan? Ya Allah,
saya pilih dia ya Allah karena dia pernah sama saya sembahyang sama-sama. Satu masjid dengan saya makmuman sama-sama dengan dia. Selesai. Kenapa kau pilih dia? Banyak duitnya ya Allah. Nah, salah antum. Ngapa kau pilih dia? Mana ya Allah? Ini nyelamatkan PT saya nih ya Allah. Kan begitu. Ini beda. Bukan soal ini, bukan soal pribadi kita, tapi kita milihnya tadi sirah. Pertama surah, ya, gambarnya, tampangnya, ketegasannya. Sarir sirah, track record profil hidupnya, kemudian sarirah, bagaimana ketakwaannya dengan Allah. Selesai. Itulah kriterianya pemimpin. Siapa dia? Wallahu a'lam. Masing-masing punya pendapat. Mungkin dia pernah sholat sama antum, tak pernah sembahyang sama ana. Kan begitu. Mungkin pernah sembahyang sama antum, sama ana, tak pernah sembahyang sama. Yang penting mata ana pernah mandang dia. Udah. Macam kita nyaksikan jenazah, Bapak. Ini ada jenazah nih, sembahyang di FK. Imam bilang, selesai imam, Ishadu ala anazil janazah min alal khair. Saksikanlah bahwasanya jenazah ini adalah orang baik. Antum disuruh saksi. Langsung antum bilang, khair. Baik kan khair di bahasa Arab tadi. Antum pun bilang, khair, kata dia. Padahal tak ada sembahyang, ini apa semuanya. Antum bersaksi. Antum saksi palsu namanya. Ini tidak bisa kalau orang bilang, saksikanlah bahwasanya jenazah ini orang baik. Ya sudah, yang pernah menyaksikannya, monggo silahkan. Yang tak pernah nyaksikan, saya tak tahu. Saya tak tahu. Ngapa kau tak ngomong khair? Mana anda tahu sama dia? Saya pernah nyaksikan. Tidak bisa. Nah, kalau antum pernah nyaksikan dia baik, pilih. Kalau tak pernah nyaksikan, cari pandangan para ulama. Kalau ulamanya berbeda-beda, ya biasalah. Kan namanya juga biasa. Berat Pak. Politik ini kepentingan. Yang bilang nomor 1 bagus, kan dia dapat. Tak dapat dari nomor 2. Ketemu sama nomor 2, dia bilang bagus karena tak dapat nomor 1. Ada pula yang nomor 3. Nomor 3 baik. Kenapa? Karena dapat dari nomor 3. Nomor 1, nomor 2 tak ada ngasih dia. Jadi berat. Mau bilang siapa? Kan begitu. Jadi berat. Sudah kalau begitu saya netral saja Pak Ustadz. Tak boleh. Ya, tak boleh. Jangan netral. Karena masih ada yang baik. Kecuali 3-3-nya atau 2-2-nya busuk semua. Itu antum golput tak apa-apa. Kalau ini kan masih ada yang baik. Jadi antara yang baik ini masih mungkin ada yang terbaik. Tak ada yang terbaik, mungkin ada yang baik. Jangan golput. Sayang. Kenapa? Saya tak kena saya. Pak, mobil matic itu, kalau dia di N, di netral, tak bergerak Pak. Cobalah antum tekan ya gas tuh. Mobil saya nanti, antum pergi. Antum N kan, antum gas kuat-kuat. Paling dia berdengongnya, tidak dia bergerak. Kapan dia bergerak? Kalau antum robah dari N ke D, Pak. Itu gak kita. Kalau saya netral. Dalam pemikiran netral, iya, tapi antum harus punya pilihan. Pilih. Ya Allah, saya yakin pilihan saya. Ucapkan bismillah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pilih ini. Saya pengen dia bisa merubah. Saya punya kota. Saya punya provinsi. Ya Allah, saya pilih. Mudah-mudahan saya pilih ini. Dia bisa bermanfaat untuk masyarakat. Kan tidak semua apa yang dia putuskan tak manfaat Pak. Banyak manfaat Pak. Ya, ada bangun masjid, ada bangun sekolah, ada bangun apa. Tak boleh, jangan golput. Saya tak sarankan untuk golput, kecuali memang 3-3-nya tuh 2-2 nyancok lah Pak. Ya itu ya, antum golput ya. Ini bak bertebak, yang sini bak bertebak ya. Ini fasik ya. Ini udahlah, kita diam ya lah dah. Jangan golput. Jangan golput. Tak bisa. Saya tak sesuai dengan partainya. Orang kalau tak punya partai mana bisa merampot. Partai itu
perahu untuk dia menuju politik. Tak punya partai, ya tak ada dipelirik lah. Mana mimpin negara kalau tak punya partai, tak bisa. Kira-kira seperti itulah Pak ya. Jangan kita perpanjang. Kembali lagi, pilihlah sesuai hati nurani antum semuanya. Sekiranya pemimpinnya baik, bagus, benar, 3 kriteria itu ada, ya tak ada harus sempurna Pak. Kalau sempurna bukan nabi nih. Ya, ini yang antum pilih ini bukan saya baca Pak Ustadz kriteria pemimpin itu seperti nabi. Lalu antum mau cari macam nabi? Ya tak dapat. Pilih yang ini pula kepaket dia. Pilih yang ini bagus agamanya, tapi kedekut. Ya tadi, tak dapat lagi. Ini payah nih. Jadi antum ini mau pilih macam mana? Saya pengen cari pemimpin seperti Nabi Muhammad. Ya kalau memang pemimpin seperti Nabi Muhammad, ya berarti Nabi nih. Kan begitu. Tapi paling tidak ada lah sedikit lah. Ya, oh begini, ya, ada lah gitu. Bose benar, bakat Pak. Itu ya, terserah itu ya. Rahasia. Bagaimana nanti di kota pemilihan tadi. Allah. Monggo silakan Pak Haji. Libur hari ini ya, libur kan ya? Ya libur nasional ya. Sip. Assalamualaikum. Agak kuat Pak Haji. Iya. Tongkat itu pengganti daripada pedang tadi. Jadi Nabi SAW menggunakan pedang dan Nabi juga menggunakan tongkat. Jadi dua ini Nabi SAW menggunakan. Jadi bukan tongkat atau pedang ini di zamannya Sayyidina Utsman seperti azan, bukan. Sudah dipraktekkan dari zaman Nabi Muhammad. Ya, jadi sejarahnya itu bukan seperti azan kedua. Kalau azan kedua itu kan ada sejarahnya, yaitu azan kedua itu kan di zaman Sayyidina Utsman karena ingin memperingatkan ini masyarakat sudah kumpul ramai. Nah, maka Sayyidina Utsman punya inisiatif untuk menjadikan azan itu dua kali. Karena kan lama nunggu tuh. Ya, nunggu azan pertama belum datang, kemudian udah berkumpul baru azan kedua. Nah itu. Tapi kalau tongkat tidak. Jadi makanya kalau masjid itu tidak menggunakan tongkat, apa dalil dia untuk tidak menggunakan tongkat tadi? Jadi sunnahnya Nabi itu tidak dia. Masalah adanya Bilal ngasih tongkat itu budaya sajalah. Budaya kita seperti kayak ini loh. Memberikan mandat gitu, begitu. Itu budaya saja. Karena kan ma'asyiral muslimin wa zumratus salikin rahimakumullah, itu kan memberikan tongkat. Tapi masalahnya mereka yang azan satu ini memang betul rata-rata tongkatnya tak ada. Jadi kalau kita naik itu tak ada bertongkat. Jadi ya udahlah, yang kita pegang itu mimbar lah tadi itu. Tangan kiri mimbar, tangan kanan mimbar. Padahal kan tadi tangan kiri tongkat, tangan kanan mimbar. Jadi tongkat ini sejarahnya ya dari Nabi SAW, bukan bid'ah, bukan hal yang baru. Tongkat itu memang dari Nabi SAW. Jadi ingatkan kepada masjid-masjid yang tidak punya tongkat, kasih atau kita hadiahkan dia nanti tongkat. Begitu. Wallahu a'lam. Kasihan khotibnya nanti. Silakan. Udah ya? Ibu tadi. Oh iya, Ibu. Tunggu, silakan. Assalamualaikum. Iya. Iya. Zikir itu ada zikir setelah sholat Jumat khususnya. Kalau setelah sholat Jumat itu tidak boleh mengangkat kakinya ketika berada di tahiyat akhir setelah dia menyelesaikan 7 bacaan. Ya 7 kali bacaan, 7 kali
Al-Fatihah, 7 kali Al-Ikhlas, 7 kali Qul a'udzu birabbil falaq, 7 kali Qul a'udzu birabbin nas. Nah, setelah 7 kali Qul a'udzu birabbin nas, an-nasnya selesai, barulah dia merubah apa? Posisinya. Itu keistimewaannya. Ya, keistimewaan. Ya, sholat dia biasa sama juga untuk tidak merubah tahiyatnya, kecuali sampai pada biasanya itu Allahumma ajirna minan naris salimin. Kan sama kan, Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'urus salam fa inna rabbana bisalam. Kemudian nanti tapi jarang sih kadang zikirnya itu berbeda-beda. Tapi paling tidak setelah selesai tasbih, tahmid semuanya itu sudahlah. Ya, tidak jadi masalah. Jadi jangan cepat merubah posisi setelah sholat. Kecuali sempit. Kalau sempit tak jadi masalah. Tapi kalau merubahnya tadi itu pas di kalimat Allahumma ajirna minan kan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, kan 10 kali. Kemudian Allahumma ajirna minan narnya itu 7 kali. Ya, itu kita merubah tempat posisi duduk kita di situ. Atau imam juga merubah posisinya menghadap ke sana. Nah, itu merubahnya di situ. Kira-kira seperti itu. Monggo. Ada di pertanyaan. Ya. Kalau ada sunatan masal, apakah pahala untuk orang tua itu bakal hilang? Oh. Iya. Sunatan masal, ikut sunatan masal. Apakah pahala orang tuanya hilang? Tidak. Sama. Ya, artinya bagi orang tua ada satu kewajiban dia untuk menyelesaikan tugas dia sebagai orang tua, yaitu mengkhitankan anaknya. Hukum khitan itu hukumnya wajib. Apabila dia tidak mengkhitankan anak-anaknya, maka orang tua tersebut berdosa. Justru adanya sunatan masal meringankan dia untuk menunaikan perintah tadi. Jadi tidak sama sekali menggugurkan pahala orang tua. Justru kita bersyukur adanya sunatan masal tadi yang diselenggarakan, siapapun lah yang menyelenggarakan sunatan masal tersebut, ya tidak sama sekali menggugurkan pahala daripada orang tuanya. Dia sudah ngajak, kemudian dia membawa anaknya untuk sunatan masal, itu sudah pahala besar. Wallahu a'lam. Monggo sudah. Mudah-mudahan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, diskusi ini berikan manfaat bagi kita semuanya, dan apapun nanti pesan dari kita pribadi, apapun siapapun nanti yang terpilih, yakinlah itu pilihan Allah. Siapapun yang terpilih, nomor 1, nomor 2, nomor 3, siapapun pilihannya, terima, itu adalah pilihan Allah. Allah yang menentukan. Kita sudah ikhtiar, antum sudah ikhtiar semuanya, pengen pemimpinnya ini, tapi kalau Allah berkehendak itu berbeda. Jadi apa nanti keputusannya nanti malam, siapa pemimpin kita, itu sudah takdir dari Allah. Jangan antum bertengkar, jangan antum tidak berteguran, jangan nanti musuh-musuhan. Apa? Tak bisa. Dia dulu nomor 2, kita nomor 1. Mulai hari ini aku tak sembahyang lagi di masjid FK. Atau yang di sana, aku tak lagi sembahyang di masjid Az-Zakirin. Ngapa? Dia tuh pilih begini, tak ada. Atau aku tak sembahyang di masjid At-Taqwa. Masya Allah, gara-gara pilihan pecah belau mata. Terus salah, rugi Pak. Dia yang nyaman, dia yang enak, kita yang di bawah bertengkar. Na'udzubillah min na'udzubillah. Jadi harapan kita, ya ini pesta demokrasi, jalankan saja, jalankan semuanya, apapun nanti pilihannya, udah biasa-biasa aja, ya biasa-biasa saja. Ya. Kalau memang itu rezeki kita, insya Allah akan tidak akan pernah merubahnya, kan begitu. Jadi kalau Allah pilihkan kita pemimpin, kita hanya bisa berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan Kau berikan kami pemimpin yang soleh, pemimpin yang dekat denganmu, pemimpin yang bisa bermanfaat untuk masyarakat dan negara dan bangsa kami. Itu saja, intinya bisa lebih baik untuk umat Islam. Itu yang kita
yang kita harapkan. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan dan pilihkan kita pemimpin yang paling terbaik dari yang baik. Semuanya mereka pantas untuk memimpin provinsi kita, untuk memimpin kota kita, karena mereka putra dan putri terbaik bangsa ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan yang terbaik bagi kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.